Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Hana Agustina dengan NPM 20103010113 akan memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan teman-teman yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Yang pertama, Rizailani Rizky Ramadhani dengan NPM 20103011042. Yang kedua, Elvara Amelia Azahra dengan NPM 20103011046. Yang ketiga, Wahyunida Khairul Latifa dengan NPM 20103011118. Yang keempat, Titik Laras Trapsila dengan NPM 20103011122. Di sini kami akan mendiskusikan dengan tema pembelajaran masa COVID-19. Adanya virus ini memberikan dampak yang luar biasa kepada semua bidang, salah satunya yaitu bidang pendidikan. Mewabahnya virus COVID-19 membuat proses pembelajaran berubah dari yang tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Meski begitu, baik guru atau siswa tetap harus melaksanakan kewajibannya. Untuk lebih jelasnya lagi, materi akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu Rizailani Rizky Ramadhani dengan judul Dampak Positif Pembelajaran di Masa Pandemi. Silahkan. Baik, terima kasih. Dampak positif pembelajaran di masa pandemi. Pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan hidup manusia, terutama dalam beraktivitas. Banyak kegiatan yang kini dilakukan secara online, salah satunya adalah kegiatan belajar mengajar. Perguruan bahkan peniadaan kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun kampus menjadi keputusan yang tepat untuk mencegah transmisi COVID-19. Pembelajaran secara daring menjadi pilihan alternatif kegiatan belajar mengajar atau KBM di tengah pandemi COVID-19 ini. Tahun ajaran baru yang sudah dimulai di banyak lembaga pendidikan membuat para pelajar harus menjalani aktivitas pembelajaran. Semua kegiatan belajar mengajar seperti diskusi dan presentasi diupayakan tetap berjalan dengan berbagai penyesuaian. Untuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara offline, tentu akan mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan. Sementara itu, untuk pembelajaran online, para pelajar dan tenaga pengajar dapat menyiapkan perangkat yang dapat mendukung aktivitas belajar mengajar. Kegiatan pembelajaran daring dilaksanakan dengan berbagai aplikasi yang menyediakan layanan tatap muka berupa audio dan video seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dan WhatsApp Group. Kegiatan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan keefektifan dan ketercapaian mutu pembelajaran yang telah direncanakan. Keberlangsungan KBM online ini telah menuai pro dan kontra. Beragam dampak positif dan negatif hadir dari perkuliahan yang dilakukan tanpa tatap muka langsung. Di luar dampak negatif seperti hambatan komunikasi karena kendala jaringan internet, ternyata pembelajaran online di tengah pandemi COVID-19 juga memiliki dampak positif. Berikut dampak positif dari pembelajaran online di masa pandemi COVID-19. 1. Manajemen waktu lebih baik. Pembelajaran daring membuat kita bisa menghemat waktu. Dengan belajar online, tidak ada waktu yang terbuang akibat perjalanan berangkat menuju kampus atau sekolah dan pulang ke rumah. Stres akibat perjalanan juga berkurang. Waktu yang ada bisa digunakan untuk istirahat, olahraga, maupun mengulang bahan ajar dan mengajarkan tugas dengan pikiran yang lebih jernih. Yang kedua, murid bisa lebih santai. Murid melakukan pembelajaran atau membaca materi sambil melakukan kegiatan santai, seperti sambil mendengarkan musik, tiduran, memakan cemilan, dan sebagainya. Belajar sembari melakukan kegiatan yang santai seperti di atas akan membuat kita rileks dalam belajar, mengurangi kejenuhan ketika belajar. Yang ketiga, pendidikan Indonesia akan lebih maju. Dengan adanya sistem pembelajaran seperti ini, setidaknya pendidikan Indonesia lebih maju walaupun sedikit. Salah satu kemajuannya yaitu pendidikan Indonesia sudah bisa memanfaatkan teknologi yang ada dan cara belajar pendidikan di Indonesia lebih variatif dengan adanya
belajar online. Terima kasih. Terima kasih telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, pemateri kedua yaitu Elvara Amelia Azahra dengan judul Keefektifan Pembelajaran pada Masa Pandemi. Silahkan. Terima kasih. Di sini saya membahas tentang keefektifan pembelajaran pada masa pandemi. Penyebaran COVID-19 semakin merajalela. Segala aktivitas dalam kehidupan dibatasi, termasuk aktivitas pendidikan. Upaya memutus rantai penyebaran terus dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Seperti pada aktivitas pendidikan, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai sistem pendidikan yang mana para pelajar dan mahasiswa diharuskan menerapkan sistem pembelajaran secara daring atau jarak jauh guna menghindari terpaparnya COVID-19. Hingga pada saat ini, para pelajar dan mahasiswa sudah menerapkan pembelajaran daring kurang lebih selama 9 bulan yang diterapkan pada 16 Maret 2020. Pembelajaran secara daring adalah sistem pembelajaran yang dilakukan oleh pelajar dan peserta didik secara online menggunakan jaringan internet melalui media seperti WhatsApp, Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Proses pembelajaran yang biasanya dilakukan di sekolah akan sangat berbeda jika dilakukan di rumah. Pembelajaran yang dilakukan di rumah terkesan lebih santai dan sebagian pihak sekolah juga tidak mengharuskan memakai seragam sekolah saat belajar daring, tetapi boleh memakai pakaian bebas dan sopan. Selain itu, peserta didik tidak perlu bangun terlalu pagi supaya tidak terlambat datang ke sekolah atau kampus, karena segala aktivitas belajar mengajar dilakukan melalui daring atau jarak jauh. Keefektifan pembelajaran peserta didik harus dilatar belakangi dengan adanya dukungan terutama dari orang tua maupun guru, serta adanya berbagai fasilitas yang memadai. Pada saat pandemi seperti ini, orang tua harus mengetahui kondisi anak dan berusaha untuk memberikan fasilitas bagi kegiatan belajar anak. Apabila orang tua tidak mendukung proses belajar secara daring ini, maka sang anak juga tidak dapat melakukan pembelajaran secara daring dengan efektif. Tidak adanya dukungan dari orang tua juga dapat membuat anak menjadi stres dan tertekan atau bahkan depresi karena orang tua kurang memperhatikan kondisi sang anak. Sebagai orang tua yang peduli terhadap anak, orang tua harus senantiasa membantu dengan senang hati apabila terdapat kesulitan dalam proses belajar tersebut. Selain itu, pembelajaran daring seperti ini membutuhkan fasilitas yang memadai, seperti kuota internet dan smartphone. Seringkali pada saat kegiatan belajar daring berlangsung, tidak sedikit peserta didik yang beralasan tidak memiliki kuota internet dan terkendala sinyal, sehingga kegiatan belajar tersebut menjadi tidak efektif karena peserta didik tidak dapat mengikuti dengan lancar. Orang tua harus berusaha untuk memenuhi fasilitas belajar tersebut. Mungkin dengan berlangsungnya kegiatan belajar daring di rumah, orang tua bisa mengganti uang saku yang biasa diberikan pada saat belajar di sekolah dan membalikan kuota internet untuk belajar daring. Fasilitas yang paling penting dan utama lainnya yaitu smartphone. Smartphone merupakan media belajar utama pada saat belajar daring. Meskipun pada era globalisasi seperti ini, di mana smartphone sudah menjadi bagian penting bagi generasi milenial, tetapi tak jarang ditemui anak yang tidak memiliki smartphone. Banyak berita yang memuat tentang bagaimana kerasnya kehidupan demi mendapatkan sebuah smartphone untuk belajar daring. Seperti pada berita ibu di Tangerang harus meminjam HP dan berhutang untuk beli pulsa demi anak belajar daring. Perjuangan siswa SD jualan susu demi beli HP untuk belajar online. Perjuangan siswa MTS menjadi kuli demi beli HP untuk belajar online, dan masih banyak lagi berita-berita lainnya. Sebagai orang tua harus berusaha untuk dapat memenuhi fasilitas yang dibutuhkan oleh sang anak, karena pendidikan itu sangat penting bagi masa depan anak. Permasalahan-permasalahan tersebut sangat berpengaruh bagi keefektifan pembelajaran pada masa pandemi seperti ini. Oleh karena itu, permasalahan tersebut harus ditangani guna meningkatkan sistem pendidikan daring supaya lebih efektif. Solusi dari permasalahan tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan bantuan subsidi kuota bagi pelajar, mahasiswa, guru, serta dosen. Pemerintah akan selalu mencari cara agar pendidikan pada masa pandemi seperti ini tetap dapat berjalan secara efektif. Dan semoga pandemi berlalu sehingga semua kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan dengan bagaimana mestinya, karena pembelajaran secara luring atau tatap muka lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran daring. Demikian dari saya, terima kasih.
Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wahyu Nida dengan judul Keefektifan Pembelajaran Masa Pandemi. Silahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan berikan materi tentang penerapan belajar daring pada masa pandemi. Pada masa pandemi ini, banyak bidang yang terkena dampak virus COVID-19. Salah satunya yaitu bidang pendidikan. Dengan adanya pandemi ini, membuat proses belajar mengajar di sekolah menjadi terganggu karena harus menerapkan social distancing atau jaga jarak. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan kebijakan untuk mengganti kegiatan pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring yang dimulai pada tanggal 16 Maret 2020. Pembelajaran menggunakan sistem daring yaitu pembelajaran online yang dilaksanakan di rumah dengan menggunakan media elektronik, tetapi masih dipantau oleh guru untuk memastikan siswa tidak tertinggal dalam mencari ilmu pengetahuan. Tujuan pembelajaran daring yaitu agar pendidikan di Indonesia tidak terhambat karena virus COVID-19. Dalam penerapan belajar daring ini, guru dan siswa dituntut untuk paham tentang pengetahuan teknologi agar pembelajaran daring bisa berjalan secara efektif dan siswa paham akan pembelajaran. Namun, siswa dan guru tidak semua menguasai ilmu teknologi secara baik. Bahkan masih banyak guru dan siswa yang buta teknologi. Dan juga penerapan belajar daring membuat siswa yang kurang mampu dalam hal ekonomi merasa terbebani karena harus mempunyai gawai dan kuota internet untuk mengikuti pembelajaran daring. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi program belajar dari rumah yang ditayangkan pada stasiun TVRI, yang di dalam program itu berisi penjelasan materi pembelajaran dan juga diberikan soal untuk menguji kemampuan. Hal ini sangat membantu guru yang buta akan pengetahuan teknologi dan juga siswa yang memiliki keterbatasan dalam mengakses internet. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga memberikan bantuan kuota internet secara gratis untuk semua kalangan guru dan siswa agar tidak terbebani dalam hal ekonomi dan menciptakan semangat belajar. Kegiatan pembelajaran daring memang sangat mengurangi dalam penyebaran virus COVID-19, akan tetapi pembelajaran ini dinilai kurang efektif karena keterbatasan interaksi dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran daring juga menerapkan interaksi satu arah, yaitu guru menjelaskan dan memberikan soal kepada siswa, sedangkan guru juga tidak dapat mengawasi jalannya pembelajaran apakah sudah efektif atau tidak karena keterbatasan interaksi. Siswa juga kurang bisa memperhatikan pembelajaran dikarenakan diselingi dengan kegiatan lain, misal diselingi bermain atau belajar di media sosial. Pandemi COVID-19 ini memberikan banyak pembelajaran, di antaranya dengan pembelajaran daring. Para siswa dituntut untuk aktif, kreatif, dan mandiri. Meskipun pembelajaran masih dipantau oleh guru, akan tetapi tetap saja tidak efektif karena pembelajaran tatap muka lebih efektif. Guru dapat mengawasi pembelajaran. Guru dituntut untuk berinovasi dalam menyampaikan materi pembelajaran secara menarik agar para siswa tidak merasakan bosan saat kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Baik, terima kasih. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Titik Laras Trapsila dengan judul Permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran daring. Baik, saya akan lanjutkan. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat personal komputer atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Pembelajaran bersama di waktu yang sama, meskipun di tempat yang berbeda, bisa dengan menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, aplikasi Zoom, Google Meet, ataupun media lainnya sebagai media pembelajaran. Namun dalam keadaan seperti ini, pengajar tetap harus melaksanakan kewajibannya serta harus memastikan siswa dapat memperoleh ilmu pengetahuan untuk diberikan kepada siswanya.
Dilihat dari kejadian sekitar yang sedang terjadi, permasalahan pembelajaran yang muncul, mulai siswa maupun orang tua yang tidak memiliki handphone atau laptop untuk menunjang kegiatan pembelajaran daring ini merasa kebingungan, sehingga pihak sekolah ikut mencari solusi untuk mengantisipasi hal tersebut. Beberapa siswa yang tidak memiliki handphone atau laptop melakukan pembelajaran secara berkelompok, sehingga mereka melakukan aktivitas pembelajaran pun bersama. Permasalahan yang terjadi bukan hanya terdapat pada sistem media pembelajaran, tetapi ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya cukup tinggi harganya bagi siswa ataupun orang tua guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring. Pembelajaran daring juga tidak bisa lepas dari jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa yang tepat tinggalnya sulit untuk mengakses internet, apalagi siswa tersebut tempat tinggalnya di daerah pedesaan, terpencil, dan tertinggal. Jika terjadi mati listrik pun, sinyal jadi menghilang. Selain itu, perlu disadari bahwa ketidaksiapan guru dan siswa terhadap pembelajaran daring juga menjadi masalah. Perpindahan sistem belajar konvensional ke sistem daring tanpa adanya persiapan. Akan tetapi, semua ini harus tetap dilaksanakan agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan siswa aktif mengikuti walaupun dalam kondisi pandemi. Solusi atas permasalahan ini adalah pemerintah harus memberikan kebijakan dengan membuka gratis layanan aplikasi daring untuk membantu proses pembelajaran daring. Dalam proses pembelajaran daring bisa ditambahkan pesan-pesan edukatif kepada orang tua dan peserta didik tentang wabah pandemi COVID-19. Dengan demikian, kita memperoleh pembelajaran yang sama dengan tatap muka tetapi berbasis online. Efeknya sangat bagus. Program tepat sasaran dan capaian pembelajaran tercapai dan kerjasama yang baik antara guru, siswa, orang tua siswa, dan pihak sekolah pun menjadi faktor penentu agar pembelajaran daring lebih efektif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas materi yang disampaikan. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kesimpulan diskusi pada hari ini, yaitu dengan adanya diskusi ini, diharapkan dapat memperkaya usulan rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi masalah pendidikan akibat dari krisis COVID-19 saat ini. Semoga pandemi ini cepat seiring berjalannya new normal yang telah diberlakukan oleh pemerintah, sehingga proses pembelajaran bisa terlaksana seperti semula dengan kehadiran dosen dan mahasiswa-mahasiswi yang saling berinteraksi langsung. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam diskusi ini. Saya sebagai moderator meminta maaf sebesar-besarnya apabila masih ada kekurangan atau kesalahan yang tidak saya sadari. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.